Yo, selamat datang buat teman-teman belajar trading. Jadi di hari ini hari Selasa di mana IHSG mengalami penurunan kembali seperti yang dibicarakan kemarin di hari Senin. IHSG harusnya memang masih terkoreksi dan ternyata benar saja. Walaupun di sesi awal dibawa naik ya mungkin ini taktik tersendiri agar retail panik gitu yang nggak punya barang. Dikira IHSG memang beneran udah mau hijau dan ternyata bener di bawah sampai minus 0,91% untuk hari ini. Turnover IHSG hari ini sampai 11 billion. Terus di sini asing tadi sempat net buy 70 billion sampai akhirnya asing sendiri net sell sampai 98 billion seperti itu. Kalau dilihat-lihat, kalau seumpama besok gak jebol 6.500 kembali ya target dia seperti yang kita bicarakan kemarin. Mungkin sampai pertengahan November, mungkin bisa jadi sampai pertengahan November bisa sampai ke 6.450. Seperti itu. Jadi targetnya sebenarnya di 6.400 sampai 6.450 aja. Sepertinya nggak bakal jauh-jauh dari area itu, nggak sampai ke 6.100 ataupun 6.000 yang seperti orang-orang bicarakan kayak gitu. Ya mungkin pesimis perlu, tapi jangan sampai terlalu pesimis. Karena nanti kalau terlalu pesimis, jatuhnya wah nggak usah beli barang dulu, nggak usah beli barang dulu, nggak usah beli barang dulu. Taunya udah Windows dressing, iya ketinggalan. Nanti bilang Min, kalau beli saham ini masih boleh nggak gitu? Wah itu udah lagu klasik banget itu. Pasti teman-teman juga punya temen yang kalau seumpama saham-saham udah pada naik ditanyain, kalau beli saham ini masih boleh nggak sih gitu? Pasti ada aja, pasti. Jadi gitu ya untuk IHSG hari ini dan sekarang kita bakal bahas CPO. Sebelum kita bahas CPO terlebih dahulu, di video sebelumnya di 5 hari yang lalu di sini nih di CPO mulai sideways. Di situ kita bahas bahwasanya ditunggu nih bentar lagi bulan November, yang jelas itu yang pertama November, lalu musim penghujan dan La Nina udah mulai diberitakan apa namanya iklim La Nina. Jadi harusnya untuk CPO bentar lagi dia mulai naik. Dan di sini juga di 2 hari yang lalu di basa-basi tentang saham, kita juga bahas tentang kebiasaan-kebiasaan saham. Di situ aku bahas lagi tentang CPO, di mana November harusnya CPO dia naik. Karena apa? Karena di bulan November dia musim hujan dan biasanya La Nina juga udah mulai diberitakan. Jadi pergantian musim dan La Nina udah mulai apa namanya? Mulai ada isu-isu tentang La Nina, bukan isu-isu apa sih namanya? Ada kecenderungan ke pergantian musim seperti itu intinya lah. Kalau teman-teman cari La Nina sendiri nanti teman-teman juga paham. Nah, di situ aku bilang kenapa kalau seumpama musim hujan CPO harus naik ya karena untuk panen CPO di musim hujan itu bakal lebih susah. Jadi harga komoditinya nantinya dia bakal naik kayak gitu karena kesusahan dalam panen. Dan ternyata bener saja alhamdulillahnya di hari Selasa ini untuk harga-harga CPO mulai dinaikkan. Apalagi tadi BWPT sempat menyentuh 6% kayak gitu kan. Sempat menyentuh 6%, 7% bahkan ya. Tapi dibawa turun lagi ya tidak masalah. Mungkin nunggu teman-teman yang belum nyerok. Kalau baru mau nyerok gimana? Nah ini nih. Kalau baru nyerok nanti kita bicarakan untuk BWPT dan saham yang lainnya. Tapi buat teman-teman yang belum masuk ke grupnya belajar trading, ya teman-teman kalau mau masuk nanti linknya ada di kolom deskripsi kayak gitu. Nanti tinggal klik linknya, nanti insya Allah bakal langsung masuk ke grupnya belajar trading. Jadi kayak gitu ya teman-teman, dan kami perlu ingatkan kembali semua yang kami analisa di sini dan semua yang ada di grup kami semua disclaimer on. Jadi kalau teman-teman punya pendapat sendiri tidak masalah. Itu adalah pendapat dari teman-teman. Tapi menurut saya lebih baik gunakan pendapat dari teman-teman dan analisa dari kami hanya digunakan sebagai komparasi aja. Jangan digunakan secara mutlak oleh teman-teman. Jadi seperti itu. Teman-teman punya analisa, saya punya analisa, dikomparasi. Nah, nanti menemukan titik tengahnya di mana, apakah bagus atau enggak, apakah perlu diakum atau enggak. Nah, di situ teman-teman bakal tahu dan bakal paham, oh iya bagusnya di sini untuk dibeli. Jadi seperti itu ya buat teman-teman.
Udah 5 menit juga, kita langsung bahas aja. Pertama kita bahas tentang CPO-nya terlebih dahulu. Kalau kita lihat walaupun semalam turun untuk harga CPO-nya, tapi untuk harga sahamnya udah mulai naik ya. Jangan sampai ketinggalan kayak contohnya koal kemarin, harga komoditinya udah terlalu tinggi, saham koalnya masih di situ-situ aja. Dan sekarang CPO mulai belajar dari saham-saham koal, di mana CPO walaupun hari ini masih turun tapi dia sahamnya udah pada mulai naik. Jangan sampai ketinggalan sama seperti komoditinya, di mana sebenarnya harga CPO paling enak kalau mau dibuat uptrend ke sahamnya, dia harus menyentuh ke 5.000 dulu, masuk ke 5.000. Sedangkan kemarin dia udah masuk ke angka 5.000. Kalau seumpama besok 5.000 ditahan dan ternyata dibuat uptrend kayak gitu, wah itu udah enak banget sahamnya dari CPO sendiri kayak gitu. Tapi tetap hati-hati buat teman-teman yang baru mau masuk ya, beda sama teman-teman yang di BWPT satu minggu yang lalu, nggak sampai hari Kamis ya kalau nggak salah. Hari Kamis sudah dibeli di 97, 98 kayak gitu ya, tinggal nunggu aja dia sampai ke angka 100 kayak gitu kan. Tapi mungkin buat teman-teman yang baru mau masuk, gunakan strategi lebih lebih banyak lagi kayak gitu. Kita langsung bahas ke saham yang pertama. Di saham pertama ada BWPT, di mana BWPT untuk hari ini dia mengalami kenaikan yang tadi saya sebutkan sampai 3,37%, di mana tadi sempat mengalami kenaikan sampai 96 kayak gitu. Asing hari ini net sell 10 juta. Terus pembelian paling banyak CC dan juga LG, penjualan paling banyak AI. Kalau kita lihat menggunakan broker summary-nya untuk BWPT sendiri, BWPT sebenarnya juga masih diakumulasi untuk hari ini. Tapi secara keseluruhan dari bandarmologinya BWPT masih didistribusi. Ya mungkin ini kesempatan buat teman-teman, jangan sampai ketinggalan gitu. Bandarnya udah akum banyak, teman-teman baru mau beli dan sahamnya udah sampai pucuk kayak gitu. Ini pumpung sahamnya masih agak di bawah, teman-teman bisa mulai berpikir, bukan untuk mengajak beli ya, teman-teman mulai berpikir untuk masuk ke area mana. Di sini asing juga net sell sampai 1 hari sampai 5 harinya, tapi secara 20 hari asing masih net buy. Kalau kita lihat menggunakan technical analisanya untuk BWPT, dia sebenarnya juga, nah ini dia ada area support ya, ada area resist ya, ada area resist di harga 93, dan hari ini dia membentuk jarum yang lumayan panjang di sini. Jarumnya lumayan panjang sampai 96, ya tinggal kita cek aja besok. Kalau seumpama besok dia jebol area 93 bisa buy on breakout kayak gitu. Tapi tetap perlu hati-hati karena jarum di BWPT sendiri ya cukup panjang di sini. Berarti ada tekanan jual yang cukup banyak. Walaupun ya ini mungkin karena pengaruh IHSG, tapi tetap buat teman-teman harus harus berpikir kembali karena ada tekanan jual di sini di sesi akhir yang cukup banyak. Kalau kita lihat menggunakan MACD-nya, MACD juga udah mulai bagus karena udah mulai melandai, garis biru udah mendekati garis oranye, dan bar chart di bawah 0 juga semakin menipis seperti itu, walaupun belum tipis-tipis banget tapi lebih tipis daripada hari kemarin. Harusnya BWPT menjadi lebih baik untuk minggu ini kayak gitu ya. Target yang pertama jelas di 100 kalau besok 93-nya jebol. Lalu kalau 100-nya jebol, dia ke area 105. Ya, seperti itu. Itu untuk rencananya BWPT di jangka pendeknya. Mungkin kalau seumpama melanjutkan sampai bulan Desember ya bisa sampai 120 atau mungkin 135. Tapi jangan berpikir jauh terlebih dahulu, jangan terlalu optimis dulu. Kita targetkan di 110 dulu aja deh. Mungkin bisa untuk di windows dressing bisa ke 110. Kayak gitu. Dan juga kalau kita lihat secara stok RSI dia udah mulai golden cross. Walaupun hari ini dia naik juga volumenya masih tipis kayak gitu ya. Nggak terlalu tebal. Jadi gitu untuk BWPT. Lanjut ke saham kedua. Di saham kedua ada LSIP, di mana LSIP juga mengalami kenaikan. Asing net buy 14 billion. Terus pembelian paling banyak EP dan ZP,
penjualan paling banyak YP, Mirai Aset Sekuritas. Kalau kita lihat menggunakan broker summary-nya untuk LSIP, sebentar. Sinyal memang mulai agak susah di sini. Nah, ini dia LSIP, dia juga masih didistribusi secara keseluruhan oleh bandarnya, tapi untuk asing dia udah mulai diakumulasi walaupun secara 5 hari dia masih didistribusi. Kalau kita lihat menggunakan teknikalnya sendiri juga sebenarnya sama-sama kalau seumpama saham komoditi ya kan, dimana dia kemarin sempat false breakdown kayak gitu dan udah mulai melanjutkan naik kayak gitu. Kalau sekarang teman-teman baru mau beli ya teman-teman harus batasi cut loss-nya nanti sampai sini di area MA5 dia, yaitu di 1385. Kalau seumpama 1835-nya jebol ya teman-teman harusnya nyicil beli di area bawah kayak gitu. Jadi belinya jangan terlalu banyak. Kalau seumpama naik nanti ya average-nya average up kayak gitu. Kalau seumpama dia di bawah turun dulu, berarti teman-teman average down. Lumayan. Kalau seumpama dia biasanya harusnya ada swing dulu di area 1400 sampai 1500 di supply demand area di situ. Jadi gitu ya buat teman-teman. Kalau kita lihat juga MACD-nya sama, dia udah mulai melandai garis biru mendekati garis oranye dan juga volumenya lumayan tapi ya tidak terlalu besar. Walaupun menurutku udah bagus volume segini kayak gitu. Gitu ya buat teman-teman, target dia sebenarnya di 1500 sampai 1565. Jadi gitu. Lanjut ke saham berikutnya. Di saham berikutnya ada DSNG. DSNG juga mengalami kenaikan 2,63%, asing net buy 3 billion, pembelian paling banyak AK dan juga LG. Penjualan paling banyak CC dan juga NI. Kalau kita lihat menggunakan broker summary-nya untuk DSNG, yaps, masih lama juga. Nah, ini dia. DSNG juga udah mulai diakumulasi, baru mulai diakumulasi sama bandar. Tapi sama asing DSNG diakumulasi secara keseluruhan. Kalau kita lihat menggunakan technical analisa untuk DSNG sendiri, nah ini dia. Dia ada support di area 565. Kalau tadi beli di deket-deket situ ya lumayan banget DSNG gitu kan. Tadi udah sampai 565 dan langsung diangkat ke 570 dan dilanjutkan rally sampai 600. Ya kalau teman-teman tadi berhasil beli di 570 ya lumayan banget itu. Dan juga kalau kita lihat udah mulai melandai garis MACD juga, garis biru mendekati garis oranye, bar chart di bawah 0 semakin menipis, volumenya juga lebih bagus daripada saat dia merah. Kalau kita lihat ya dia target-targetnya kan di sini kemarin ada swing juga kan. Jadi harusnya nah ini dia seperti ini. Karena dia udah masuk di area 580-nya dia, ya target dia sampai ke sini 625, swing di area situ. Jadi gitu buat teman-teman. Gitu untuk DSNG. Kalau seumpama teman-teman beli pada saat DSNG di 490 ya, maaf 490 pada saat itu dan teman-teman belum jual DSNG, mana DSNG? Kalau seumpama teman-teman belum jual, tapi kalau udah jual ya gimana lagi gitu kan. Kalau seumpama belum jualan sebenarnya masih bagus ini nih. Oh bukan ya, DSNG. Nah ini dia DSNG. Pada saat itu udah direkomendasikan di 490. Kalau teman-teman belum jualan sampai saat ini ya teman-teman bisa nunggu aja sampai area 650. Risknya lebih kecil, tapi jangan lupa gunakan trailing stop kalau sampai jebol sampai 550. Walaupun kemungkinannya kecil tapi tetap ada kemungkinan kayak gitu. Kalau seumpama teman-teman belum di taking profit pada saat itu, wah enak banget kayak gitu. Gitu ya untuk DSNG. Lanjut ke saham berikutnya. Di saham berikutnya ada AALI, di mana dia juga naik walaupun tadi udah sampai 4-5% dan dia diharuskan turun terlebih dahulu sampai 2,10%. Asing net buy cukup banyak 49 billion, pembelian paling banyak BK, ZP dan juga AK.
Kalau kita lihat menggunakan broker summary-nya untuk AALI, di sini ya seharusnya dia diakumulasi. Ya, dia diakumulasi sama bandarnya dan dia diakumulasi oleh asingnya. Kalau kita lihat menggunakan technical analisanya untuk AALI, ya dia ada support di area 10.000 kayak gitu. Nah, ini dia ada support di area 10.000 dan dia udah jebol di area 10.500, ya berarti ada support minor di 10.500. Kalau seumpama dia dibawa turun, dibawa koreksi sehat dulu, ya dia paling ke 1.500 ke 1.400 itu aja. Terus nanti dibawa naik lagi. Target dia ya masih jauh banget ke 11.800, lanjut ke 13.350 kalau seumpama sampai Windows dressingnya aman, sehat, lancar, sejahtera kayak gitu. Dan Amerika nggak kebanyakan drama kayak gitu kan. Kalau kita lihat hari ini dia golden cross, satu-satunya saham CPO yang golden cross yaitu AALI untuk hari ini. Jadi gitu, kalau teman-teman tertarik ya kita lihat aja nih, MA5 dia juga berada di area support di 10.500. Kalau teman-teman mau beli ya mungkin bisa beli di dekat-dekat situ. Karena tadi juga dia udah membentuk apa namanya nih, hammer bearish, walaupun dia hijau, tapi aku nggak mau menyebut hammer bearish ya, karena dia hijau tapi dia punya jarum yang cukup panjang. Dia punya jarum yang cukup panjang, ada tekanan jual, berarti di situ ya kalau seumpama dia koreksi ya paling ke sini 10.500 kayak gitu. Kalau nggak koreksi ya dia lanjut fly up di sini. Gitu ya untuk AALI. Lanjut ke saham yang terakhir. Di saham terakhir ada SSMS, di mana SSMS juga kemarin sempat jadi rekomendasi di harga 1105 sampai 1110. Kalau kita lihat asing net buy 2,34 billion, pembelian paling banyak BK, PS dan juga AK, penjualan paling banyak GU dan juga CP. Kalau kita lihat menggunakan broker summary-nya untuk SSMS, ya lama lagi. Nah, ini SSMS dia diakumulasi sama bandarnya, diakumulasi sama asingnya. Kalau kita lihat menggunakan teknikalnya untuk SSMS juga dia masih berada di garis uptrend. Ya, kalau seumpama besok dikasih di area 1110 ya teman-teman menjadi apa namanya? Poin tersendiri di situ. Tapi kalau kita lihat MACD dia belum mulai melandai. Belum seperti sama yang lainnya ya. Kenapa? Karena dia udah terlalu panjang rally-nya daripada teman-temannya yang lain di CPO. Kayak gitu. Jadi gitu buat saham-saham CPO. Nanti kalau teman-teman mau beli SSMS ya mungkin dekat-dekat 1110, mungkin nanti bisa taking profit di 1200 sampai 1415 kalau teman-teman sabar sampai di Windows dressing. Tapi perlu diingat-ingat semua disclaimer on, jadi keputusan jual dan beli ada di tangan teman-teman. Karena saya kalau teman-teman rugi saya juga nggak rugi, kalau teman-teman untung saya juga nggak untung. Jadi yang jelas manajemen itu ada di diri teman-teman sendiri. Gitu ya buat teman-teman. Mungkin segini dulu, kita tutup aja pembahasan hari ini. See you next time, bye bye.